Baik, kami akan menjelaskan kasus dari yang bersangkutan dengan materi kami, yaitu informasi, organisasi, dan strategi. Nah, pada kasus kali ini yaitu kami akan menceritakan satu kasus dari sebuah perusahaan retail yang bernama Sears Roebuck. Perusahaan Sears Roebuck itu adalah suatu perusahaan retail terbesar di Amerika, yang dimana penjualannya memiliki 1-2% produk domestik bruto yang ada di Amerika Serikat selama hampir 40 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Namun, semakin lama perusahaan mereka semakin menurun penjualannya karena ada persaingan bisnis perusahaan retail khusus, yaitu Home Depot dan Lowe's. Nah, karena ada persaingan bisnis ini juga, Sears Roebuck juga mengubah perusahaannya ini menjadi Sears Holding Company. Walaupun sudah mengganti namanya, perusahaan ini tetap saja jatuh. CEO dari Sears Holding Company ini, Lou D'Ambrosio, mengubah cara kerja mereka, yang dimana ia mengkombinasikan sistem kerja mereka dengan teknologi. Nah, ia berharap dengan mengkombinasikan sistem kerja mereka dengan teknologi jaringan agar dapat bisa memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan. Rencana atau rancangan dari CEO Sears Company ini yaitu berhubungan dengan strategi yang berbasis jaringan. Nah, apa itu strategi yang berbasis jaringan? Ialah kehadiran internet dan teknologi jaringan telah menginspirasi strategi meraih keunggulan melalui kemampuan perusahaan dalam menciptakan jaringan satu sama lain. Strategi berbasis jaringan diantaranya adalah menggunakan jaringan ekonomi, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Jenis strategi yang dipakai ialah model perusahaan virtual, yang dimana strategi ini berbasis jaringan lain yang dapat digunakan. Penggunaan model perusahaan virtual untuk menciptakan daya saing bisnis. Perusahaan virtual atau virtual company juga dikenal sebagai organisasi virtual, menggunakan jaringan untuk berhubung dengan orang-orang, aset, serta ide-ide. Kemungkinannya bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan barang maupun jasa tanpa dibatasi oleh lokasi fisik maupun batas-batas tradisional organisasi. Ditetapkan rancangan Lou D'Ambrosio ini, maka otomatis mengubah sistem informasi yang ada di perusahaan retail tersebut, yang dimana sistem informasinya masih memakai sistem informasi manual atau sistem informasi dulu. Nah, sekarang diubah menjadi sistem informasi yang berbasis dengan digital atau teknologi, yang dimana perusahaan retail tersebut atau perusahaan Sears Holding Company ini memberitahu informasi perusahaannya melalui website yang dia buat, sehingga para pembeli pun tidak perlu lagi pergi ke perusahaannya demi untuk melihat informasi yang terkini. Nah, dengan melalui website tersebut, para pelanggan tidak perlu lagi susah-susah untuk pergi ke perusahaan tersebut karena perusahaan telah membuat fasilitas informasi berbasis teknologi seperti website. Cerita tentang Sears mengilustrasikan beberapa cara tentang bagaimana sistem informasi membantu organisasi bisnis dalam berkompetisi, sekaligus mengungkapkan tantangan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Dewasa ini, persaingan di sektor retail sangat sengit dengan banyaknya pemain-pemain besar serta persaingan dari toko internet dan toko-toko fisik. Pada suatu masa, Sears pernah berjaya sebagai pengecer papan atas Amerika. Namun, perusahaan itu sekarang sedang bergumul dengan tekanan-tekanan persaingan dan mencari strategi dalam bersaing untuk mengembalikan kejayaannya. Pelajaran dari kasus tersebut menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya hal itu tercapai. Maka, oleh karena itu, kita membutuhkan organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada, sekaligus membuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru.